Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, maka kami mau mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kelangsungan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan pelayanan pendamaian tugas kita bersama. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dua ayat yang menjadi bagian perenungan kita di hari ini, apa yang ditulis di ayat 18 diulang kembali di ayat 19 dengan bahasa yang sedikit berbeda. Pengulangan ini menunjukkan bahwa pokok yang dibicarakan adalah sesuatu yang sangat penting. Dua hal yang kita lihat dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, yaitu pertama, Allah yang melakukan pendamaian melalui Yesus Kristus. Saudaraku, dosa memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia berdosa tidak memiliki kemampuan untuk menghapus dosanya sendiri. Tuhan Allah lah yang berinisiatif. Dia yang bertindak aktif, mencari manusia berdosa, dan melakukan pendamaian dengan perantaraan Kristus. Pelanggaran manusia tidak lagi diperhitungkan, karena semua telah diperhitungkan di dalam Kristus. Dosa-dosa manusia ditanggung oleh Kristus yang telah mati di kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus, manusia didamaikan dengan Allah dan memiliki status baru. Ditekankan di sini bahwa Tuhan Allah adalah subjek, Dia pelaku pendamaian, sebagaimana juga yang disebutkan di awal ayat 18 bahwa semuanya ini dari Allah. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Paulus yaitu Allah yang mempercayakan pelayanan atau berita pendamaian. Rasul Paulus mengalami sendiri bagaimana pendamaian yang telah dia terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Demikian juga ketika dia terpanggil untuk melaksanakan pelayanan pendamaian, dia meyakini itu juga datangnya dari Allah. Karena itu, semua yang dikerjakannya bukan berdasarkan keinginannya, melainkan sesuai dengan apa yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kita semua pun telah menerima pendamaian yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Kita menerima itu sebagai anugerah karena tidak ada sedikit pun usaha kita di dalamnya. Pendamaian adalah murni pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu sama seperti Paulus yang mau memberi hidupnya menerima panggilan Tuhan, maka kita pun demikian. Sebagai tanda ucapan syukur atas pendamaian yang telah kita terima, maka kita terpanggil untuk menjadi utusan Tuhan, karena pelayanan pendamaian adalah tugas
semua orang percaya yang telah hidup di dalam Kristus. Tugas kita bersama. Saudaraku, mari bersaksi lewat kata dan tindakan. Beritakanlah tentang kasih karunia Allah kepada semua orang. Cintailah perdamaian, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, dan jadilah pelopor perdamaian. Ingatlah bahwa semua datangnya dari Allah, maka semua yang kita kerjakan juga adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini, mengingatkan kami betapa berharganya hidup, karena sesungguhnya hidup kami telah didamaikan dengan Allah. Dosa-dosa kami telah diampuni. Kami memiliki hidup yang baru. Ajar kami untuk selalu menghargai kehidupan yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah kami akan selalu mengisi hidup, melakukan kehendak Tuhan. Kami akan membawa hidup menjadi alat kesaksian yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kami supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua yang boleh bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami. Ketika Tuhan dapati ada di antara kami yang mengalami berbagai pergumulan, kiranya Tuhan akan memberikan jawaban Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, dan Tuhan punya rencana-rencana terbaik dalam hidup kami. Ketika Engkau dapati ada yang menikmati syukur karena berbagai berkat Tuhan, berhari ulang tahun, ataupun berhasil dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kiranya Tuhan berkenan memberkati segala bentuk ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya semua program pelayanan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, termasuk pelayanan melalui YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, tetap diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga berkati program pembangunan gedung gereja supaya berjalan dengan lancar dan baik. Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati juga seluruh anggota jemaat. Diberkati semua orang yang tetap setia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan melalui YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas di hari ini. Tuntunlah kami semua, agar supaya apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Terpuji namamu ya Tuhan, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, tetaplah berdoa, baca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.